Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki di dalam menyambut perjamuan kudus reguler yang akan diadakan pada hari Minggu 6 Februari 2022. Sebelum bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mempersiapkan diri kita melalui pendadaran pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setioko MSI. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali pendadaran pada malam hari ini dengan memujikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 5 bait yang pertama, Tuhan Allah Namamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Saat ini kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk mempersiapkan diri kami di dalam pendadaran guna memasuki serta mempersiapkan perjamuan kudus reguler pada besok Minggu 6 Februari 2022 di semua tempat kebaktian Gereja Kristen Jawa Semarang Barat. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti akan arti perjamuan kudus melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, sehingga dapat mengingatkan kami dan menolong kami juga untuk menghayati tentang penyelamatan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui pendadaran dan penyampaian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setioko pada malam hari ini, kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus pada besok Minggu, sehingga melalui perjamuan kudus yang kami selenggarakan bersama-sama akan sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kami dan memberikan kami semangat kembali untuk melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setioko MSI, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, Meski Tak Layak Diriku. Tetapi kan
tempat kami persilahkan Bapak Pendeta Setiako. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama untuk mendasari pendadaran pada malam hari ini melalui Injil Matius 25 ayatnya 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Satu perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut
dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan kita dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita bisa melihat dalam bacaan ini sebuah perumpamaan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua hafal dengan perumpamaan ini. Maksudnya apa? Dari sekolah minggu sampai sekarang ini ketika kita baca, kita renungkan, sama. Tidak berubah. Karena ini merupakan bacaan yang populer, yang sering dibaca dan juga sering direnungkan. Perikop yang menarik. Perikop yang sangat menarik kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara dalam bacaan ini. Dan tidak pernah usang untuk dibicarakan. Dan setiap kita pasti yakin dan percaya dan ingin seperti yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Apakah ada juga yang ingin seperti yang menerima 1 talenta? Ada? Mesti yang 5, 2. Ada yang ingin seperti yang 1 talenta? Nah ini. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bacaan yang menyampaikan dalam konteks bacaan tadi, bagaimana Tuhan yang berkuasa dalam kerajaan surga, yang dalam hal ini adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan yang sangat mudah dimengerti. Gambaran-gambaran yang seringkali dialami, diketengahkan dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari. Kalau diperhatikan, perumpamaan dalam bacaan ini mengandung sebuah pesan eskatologis. Kalau dibaca dalam rangkaian selanjutnya maupun sebelumnya, kita menemukan berkaitan tentang zaman akhir. Nah, kerajaan surga dalam bacaan tadi digambarkan sebagai pemilik talenta yang hikmat dan penuh dengan kebijaksanaan dalam bertindak. Sebelum jauh ke sana, apa itu talenta? Apa itu talenta?
dalam kamus Alkitab kita bisa menemukan 1 talenta itu setara dengan 3.000 sikal atau sekitar 34 kilogram. Bisa juga dipahami bahwa 1 talenta itu bisa berharga 6.000 dinar. Dan 1 dinar pada waktu itu adalah upah harian pekerja pada zaman Yesus. Kalau dikonversi atau kalau dibandingkan dengan masa sekarang ini, seandainya upah pekerja itu 100.000 sehari, maka pekerja akan menerima 6.000 kali 100.000. Berarti ada sekitar 600 juta atau 600.000 ya, 600 juta. Nah itu hitung-hitungannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bacaan ini sebenarnya mengungkapkan secara nyata dan jelas. Tadi di depan saya katakan sejak awal sekolah minggu pasti hafal. Tuhan itu memberikan 5, memberikan 2, dan memberikan 1 talenta. Tentu kita bisa membayangkan ketika Tuhannya itu memberikan 5, 2, 1, pasti sudah mengetahui potensi dan kemampuan hamba-hambanya itu. Tetapi dalam pendadaran malam ini mari kita maknai dengan cara lain. Jadi tidak ada pemahaman dalam arti 5, 2, 1. Mari kita maknai lain, kita beri makna yang lain. Apa itu? Mari kita lihat Bapak sekalian, respon penerima talenta setelah tuannya kembali. Dalam gambar di PPT, kita melihat bahwa ada 2 orang yang merespon secara positif. Respon positif itu terlihat dari penerima 5 dan 2 talenta. Ayat 16 dan 17, di sana dikatakan bahwa hamba-hamba itu langsung ketika menerima, langsung melakukan usaha sebuah kegiatan dengan cara yang inovatif, walaupun tidak dijelaskan apa itu. Kedua hamba yang menerima talenta itu dengan semangat mampu mengembangkan energi positif dan pada akhirnya masing-masing memberikan laba. Penerima 5 talenta membawa laba 5 talenta. Sedangkan yang menerima 2 talenta membawa laba 2 talenta. Ayat 20 dan ayat yang ke-22. Sedangkan kalau kita perhatikan yang menerima 1 talenta, meresponnya dengan negatif thinking. Energi yang negatif yang ditonjolkan. Misalnya tadi dalam ayat yang ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Apa yang dilihat dari situ? Kalau di dalam PPT saya katakan ada energi negatif.
penerima 1 talenta itu mengembangkan energi negatif, berbeda dengan yang menerima 5 dan 2 talenta. Energi negatifnya apa? Ada tuduhan yang sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan kepada sang tuannya. Tuannya dikatakan kejam, tidak adil, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Itu artinya penerima 1 talenta tadi menuduh tuannya yang empunya talenta bertindak kejam dan tidak adil. Hamba penerima 1 talenta itu juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan ini sebenarnya sebuah kerugian. Sebuah kerugian besar karena nantinya penerima 1 talenta ini akan kehilangan yang namanya berkat. Hamba yang menerima 1 talenta tidak mengembangkan talenta itu, tetapi menguburnya dalam sebuah lubang di tanah. Bahkan penerima 1 talenta itu ada rasa iri dengan teman-teman yang menerima talenta. Inilah sifat jahat. Penerima 1 talenta tidak percaya kepada tuannya dan tidak percaya akan kemampuan potensi yang dimilikinya. Pertanyaannya, mengapa hamba yang menerima 1 talenta ini berpikir seperti itu? Penerima 1 talenta hanya mengembangkan energi negatif tanpa mau mencoba mengembangkan yang disebut dengan energi positif. Itu yang terjadi. 2 hal. 1 mengembangkan energi positif, menerima, langsung bekerja, lalu yang 1 menerima dan menyimpannya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau begitu, sekarang bagaimana caranya supaya kita itu bisa beriman dan mengembangkan energi positif? Belajar dari perikop ini, perumpamaan tentang talenta. Seandainya ini penerima, kalau diceritakan sampai kapanpun 5, 2, 1 tetap sama. Tetapi malam ini ketika kita pendadaran, kita akan mengolah itu memaknai lain. Seandainya penerima 1 talenta membuang energi negatifnya dan mengembangkan energi positif, maka kejadiannya akan berbeda dan pasti akan luar biasa. Maksudnya sama-sama diberi talenta. Coba kalau dia tidak takut, tidak iri, tidak mengatakan tuduhan seperti itu. Dia mengubah energinya menjadi energi positif. Sang Tuhan ada keyakinan bahwa talenta akan berkembang jika dilakukan sebuah inovasi sederhana. Dalam bacaan tadi, terutama dalam ayat yang ke-27 dikatakan, karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang,
supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ini inovasi yang sederhana. Ketika energi positif itu dikembangkan, pasti mampu mengembangkan satu talenta itu. Satu talenta yang diterimanya bisa bertambah setengah talenta. Bisa bertambah satu talenta atau bahkan bisa bertambah lebih dari 2 talenta. Ini tergantung dari inovasi dan kreativitas penerima satu talenta itu. Ada beberapa kiat cara sukses mentransformasikan rasa takut dalam kekuatan energi positif adalah mengubah cara pikir dari ancaman menjadi sebuah kesempatan. Energi kecemasan yang besar sebaiknya dimanfaatkan untuk memvisualisasikan, menggambarkan hasil yang positif. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca sebuah buku Yes You Can. Ini buku kuno. Ya, pasti kamu bisa. Kalau kamu percaya, kamu bisa. Artinya ketika penerima satu talenta tadi percaya diri, mau percaya kepada Tuhannya, mau mengembangkan potensinya, maka satu talenta itu akan benar-benar bisa berkembang secara luar biasa. Kita bisa membayangkan ketika potensi, kemampuan itu diolah sedemikian rupa. Mungkin dalam bahasa kini dikatakan dikombinasikan dengan yang namanya kemauan, yang namanya kesungguhan, yang namanya kesetiaan dan ketekunan dijadikan satu, pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan hasilnya pasti sungguh memberkati. Jadi penerima satu talenta ketika bisa inovasi, ceritanya jadi lain. Energi positifnya akan muncul di sana dan energi negatifnya tidak akan muncul. Ini seandainya penerima satu talenta tadi mengembangkan energi positifnya. Nah, kalau begitu Bapak sekalian yang kasih Tuhan, seandainya kita menerima satu talenta, seandainya kita hamba yang menerima satu talenta, bukan hamba yang menerima 2 talenta. Dan setiap kali mau perjamuan harus mengikuti pendadaran, baik tatap muka maupun online. Kira-kira Bapak Ibu Saudara semua energi apa yang Bapak Ibu Saudara keluarkan? Gereja Kristen Jawa ketika mau ada perjamuan kudus, selalu ada persiapan menghadapi perjamuan. Selalu ada yang dinamakan pendadaran. Kira-kira energi apa yang pertama kali keluar dari diri panjenengan? Nah, apa tanggapan Bapak Ibu Saudara? Apa respon Bapak Ibu Saudara? Energi positif atau energi negatif yang keluar? Ini menjadi perenungan kita. Artinya kita bisa memberikan jawaban dari sisi lain.
apakah akan menjawab bahwa pendadaran itu sudah kuno? Sekarang zamannya canggih, mosok dadak pendadaran, kan Gusti Allah pirsa, sudah tidak keren lagi, atau macam-macam. Atau kita bisa memberikan jawab yang lain, bahwa pendadaran itu sesuatu yang sungguh berguna, sesuatu yang sangat bermanfaat, terutama bagi pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sisi positif kita bisa menemukan bahwa pendadaran itu menolong kita untuk benar-benar mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, pendadaran harus dilihat dari segi positifnya. Artinya dalam pendadaran itu pasti ada yang namanya kerelaan hati untuk mau belajar. Ada yang namanya kesempatan untuk berlatih. Ada kesempatan untuk mengolah iman. Jadi firman Tuhan itu menjadi dasar bagaimana kita berlatih, mengolah iman, bagaimana kita mau belajar dari firman Tuhan itu. Dan nanti pada akhirnya kita bisa mengembangkan yang namanya pengalaman iman itu secara mantap, dan pada akhirnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan energi positif ini kepada banyak pihak. Artinya sudah ikut pendadaran, karena perjamuan itu anak-anak diperbolehkan ikut perjamuan, bagaimana orang tua juga memberikan contoh, mengembangkan energi positif itu. Saya kan tidak berpendidikan, saya kan seperti ini, tetapi mari kita gunakan energi positif, kita buang energi negatif. Mari kita ajari anak-anak kita, walaupun nanti kita online, mari kita maknai bahwa perjamuan kudus sesuatu yang luar biasa. Sebagai bukti, kalau kita mengembangkan energi positif sebagai bukti bagaimana kita telah diselamatkan oleh Tuhan dan kita dianggap sebagai anaknya. Sehingga demikian energi positif harus dikembangkan, terlebih ketika akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ibu endahe kalau setiap umat, setiap pribadi mengembangkan yang namanya energi positif, pasti hidupnya akan bahagia, hidupnya akan memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri untuk ikut serta dalam perjamuan kudus besok minggu. Mulai malam ini, mari kita kembangkan energi positif. Tuhan telah memberikan talenta kepada kita, dan setiap orang sudah mendapat talenta itu. Mari kita kembangkan talenta itu. Kita kembangkan talenta itu menjadi energi yang positif, sehingga kita bisa memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Amin. Diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara memasuki saat hening sejenak.
Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami boleh memaknai ayat yang sering kami baca, sering kami renungkan. Kami boleh memaknai dengan cara yang lain. Dan kami juga rindu bagaimana kami mengembangkan energi positif di dalam keterbatasan kami, di dalam keberadaan kami, terlebih ketika kami akan bersama-sama untuk mengikuti sakramen perjamuan pada hari Minggu besok. Mampukan kami untuk bisa mengembangkan energi positif ini supaya kami semua terberkati dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kerinduan kami dan kami hanya bisa berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu selanjutnya saya kepada Pak Sugeng. Terima kasih. Terima kasih atas pemberitaan firman yang telah disampaikan pada kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam meja perjamuan yang disediakan bagi kita di dalam perjamuan kudus besok Minggu. Mari kita masuk memenuhi panggilan dan undangan dari Tuhan dengan hati yang dipenuhi syukur atas segala anugerah-Nya. Untuk itu kita akan memasuki di dalam peratelan pendadaran atau pertanyaan untuk pengujian diri kita masing-masing. Untuk itu kami mohon Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawab Bapak, Ibu sekalian? Selaku majelis gereja, kami menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang
Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita telah diberi kesempatan atau diberi berkat oleh Tuhan. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mengumpulkannya melalui persembahan. Untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 439. Akan diedarkan satu kantong persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pendadaran pada malam hari ini telah usai. Mari kita akan mempersiapkan diri kita kembali untuk menyambut perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Sebagai penutup kegiatan pendadaran ini, kami mohon di dalam doa kepada Penatua Lilik Manggalo untuk menutup dalam doa. Sebagai tanda ucapan syukur kita, baiklah kita bersama-sama menaikkan doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami dalam anakmu Yesus Kristus. Kami jemaatmu di GKJ Semarang Barat di Gereja Induk saat ini datang mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pendadaran untuk kesadaran kami bahwa karena kasih dan anugerah-Mu lah sehingga kami bisa diselamatkan saat ini telah selesai, dan kiranya Tuhan lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus mempersiapkan hati dan pikiran kami, hidup kami untuk bisa mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan pada tanggal 6 Februari 2022. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Malam ini juga kami berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang memberkati, dan kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kelebaran firman Allah dimanapun juga. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan memberkatinya. Kiranya Tuhan mengizinkan kami hanya menikmati
hal yang menjadi hak kami. Pimpin hidup kami senantiasa ya Tuhan, berkati gereja kami, dan Tuhan Engkau memberkati jemaat yang mungkin belum sempat hadir malam ini. Kiranya Tuhan juga memberkati pendadaran dari gereja kami yang diadakan di tempat di Mugas dan juga di wilayah 3. Semuanya kami naikkan doa ucapan syukur ini dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk doa dari Penatua Lilik Banggalu. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pendadaran pada malam hari ini telah berakhir. Dan untuk mengakhiri pendadaran pada malam hari ini, kita akan akhiri dengan mengangkat satu lagu kidung pujian dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam pendadaran pada malam hari ini. Demikian pendadaran pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih.